Hai sahabat Abskep dan sahabat Asbidan, jumpa lagi dengan saya Vika. Pada video kali ini kita akan membahas putar tentang soal-soal yang sering keluar pada saat UKOM Kebidanan. Penasaran? Yuk simak video kita yang satu ini. Oke, kita masuk ke soal yang ke-11. Seorang perempuan umur 18 tahun datang ke PMB dengan keluhan haid datang 1 kali dalam 2 bulan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah apakah masalah gangguan haid pada kasus di atas A. Menoragia, B. Metroragia, C. Polimenore, D. Hipermenore, dan E. Oligomenore. Nah, untuk soal yang satu ini yang ditanyakan adalah masalah gangguan haid. Di soal kita punya data fokus bahwasannya dia mengalami keluhan haid datang dalam 1 kali dalam 2 bulan. Artinya haidnya jarang datang ya teman-teman. Nah, untuk siklus haid yang panjang ini kita kenal dengan oligomenore. Kita lihat opsi lain, kalau menoragi artinya jumlah darah haid yang banyak ya. Kalau metrorragia ini adanya perdarahan di antara 2 siklus haid ya. Kita sudah pernah bahas di video-video sebelumnya. Nah, kalau polimenore ini haidnya sering datang ya. Artinya siklusnya itu pendek ya teman-teman. Kalau hipermenore ini kata lain dari menorragia. Jadi jawaban kita untuk soal yang satu ini adalah E. Oligomenore. Kita masuk ke soal nomor 12. Seorang perempuan umur 34 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan keputihan berlebihan berwarna kuning kehijauan dan berbau. Hasil pemeriksaan, ruam kemerahan pada kemaluan disertai demam. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, ia didiagnosis terkena sifilis. Pertanyaannya adalah, apakah penyebab dari penyakit tersebut? A. Neisseria gonorrhoeae, B. Treponema pallidum, C. Herpes simplex virus, D. Trichomonas vaginalis, E. Chlamydia trachomatis. Nah, untuk soal kita yang satu ini yang ditanyakan adalah penyebab dari penyakitnya adalah sifilis. Otomatis kalau kita ingat, yang menyebabkan penyakit sifilis ini adalah Treponema pallidum. Jawabannya adalah B. Kalau Neisseria gonorrhoeae ini menyebabkan penyakit gonore sesuai dengan namanya, teman-teman. Kalau herpes simplex virus ini menyebabkan penyakit herpes ya. Kemudian kalau Trichomonas vaginalis menyebabkan penyakit trichomoniasis. Kalau Chlamydia trachomatis ini menyebabkan penyakit chlamydia. Jadi untuk soal kita yang satu ini jawabannya adalah Treponema pallidum. Kita lanjut ke soal nomor 13. Sepasang suami istri datang ke polikandungan rumah sakit untuk berkonsultasi. Hasil anamnesa sudah menikah selama 2,5 tahun, aktif berhubungan seksual tanpa menggunakan alat kontrasepsi, namun belum juga menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Pertanyaannya adalah, apakah diagnosis pada kasus di atas A. Infertilitas primer, B. Infertilitas sekunder, C. Dyspareunia, D. Vaginismus, dan E. Kemandulan. Oke, kita lihat untuk soal ini yang ditanyakan adalah diagnosis. Nah, untuk kasus ini kita punya data fokusnya, dia sudah menikah selama 2,5 tahun, aktif berhubungan seksual tanpa alat kontrasepsi, namun belum juga ada tanda-tanda kehamilan. Dari soal ini kita tahu bahwasanya ini si pasangan ini mengalami masalah infertilitas. Otomatis untuk opsi C, D, dan E ini kita coret ya. Kita punya opsi A dan B. Nah, untuk kasus seperti ini adalah infertilitas primer, teman-teman. Jadi, untuk infertilitas primer itu, infertilitas yang terjadi dari awal, sejak awal dia belum pernah hamil, maka dia dikatakan infertilitas primer. Namun, kalau sudah infertilitas sekunder ini, apabila si pasangan ini sudah punya anak, namun untuk merencanakan program kehamilan berikutnya itu tidak berhasil. Nah, itu yang disebut dengan infertilitas sekunder. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah infertilitas primer. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-14. Seorang perempuan umur 35 tahun datang ke polikandungan rumah sakit dengan keluhan terdapat bengkak memerah di daerah kemaluan bagian bawah, ada leukore, panas, dan nyeri saat buang air kecil. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 85 kali per menit, dan suhu 37 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah, apakah diagnosa yang tepat untuk kasus di atas A. Fovitis, B. Vaginitis, C. Cervicitis, D. Bartholinitis, dan E. Endometritis. Nah, dari soal ini kita sudah tahu yang ditanyakan diagnosa. Di opsi diperlihatkan bahwasanya
ini mengalami radang ya pada daerah kemaluan. Tapi kita lihat lagi di soal ini yang disebutkan adalah daerah kemaluan bagian bawah, otomatis yang disebutkan itu adalah bagian vulva dan jawaban yang tepat itu adalah A, vulvitis. Nah, kenapa bukan vaginitis, cervicitis, bartholinitis maupun endometritis? Kalau ini kita memerlukan pemeriksaan lanjutan dengan menggunakan spekulum, bahkan dengan melakukan pemeriksaan penunjang. Untuk soal yang satu ini, jawabannya adalah A, vulvitis. Kita lanjut ke soal yang ke-15, seorang perempuan umur 27 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 16 minggu datang ke PMB menyatakan mulai merasa pergerakan anaknya. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit. Pertanyaannya, tanda apakah yang terdapat dalam kasus tersebut? A. Hegar, B. Gudel, C. Piscasek, D. Lightning, dan E. Quickening. Nah, untuk soal 15 ini kita punya pertanyaan mengenai tanda apa ya yang ditanyakan dalam kasus ini. Di soal ini menyebutkan bahwasanya ibu mulai merasakan pergerakan anaknya. Jadi ibu mulai merasakan pergerakan pertama anaknya nih. Nah, ini dikenal dengan istilah quickening ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah E. Untuk opsi lainnya ini kita sudah pernah bahas di video-video kita sebelumnya. Jadi sahabat Asbidan semuanya, silahkan tonton video-video kita sebelumnya, maupun itu video pembahasan soal, maupun ada video live YouTube dari Asbidan. Nah, itu tadi sahabat Askep dan sahabat Asbidan, beberapa contoh soal yang sering keluar pada saat UKOM kebidanan. Gimana? Mau soal yang lebih banyak lagi? Jangan lupa saksikan video-video kita selanjutnya, pembahasan soal-soal uji kompetensi kebidanan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Abskep Indonesia. Sampai jumpa!